Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Islam wasatiyah. Secara bahasa, kata wasatiyah berasal dari kata wasata yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Ibnu Ashir mendefinisikan kata wasat dengan dua makna. Makna yang pertama menurut etimologi, wasat berarti sesuatu yang ukurannya sebanding. Sedangkan makna kedua menurut terminologi, wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Islam wasatiyah selanjutnya dikenal dengan Islam moderat, yaitu Islam yang cinta damai, toleran, menerima perubahan demi kemaslahatan, perubahan fatwa karena situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seseorang adalah adil dan bijaksana. Wasat atau jalan tengah dalam beragama Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 4 lingkup, yaitu lingkup yang pertama ada wasat dalam persoalan akidah yang berhubungan dengan persoalan iman kepada yang gaib, diproyeksikan dalam bentuk keseimbangan pada batas-batas tertentu. Contohnya, agama Islam tidak seperti keimanan mistisme yang cenderung berlebihan dalam mempercayai benda gaib. Lingkup yang kedua ada wasat dalam persoalan ibadah. Dalam masalah ibadah ini menyeimbangkan antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Ruang lingkup yang ketiga ada wasat dalam persoalan perangai dan budi pekerti. Islam memerintahkan manusia untuk bisa menahan dan mengarahkan hawa nafsunya agar tercipta budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Lingkup yang keempat ada wasat dalam persoalan tasyri', selalu tunduk dan patuh pada syariat Allah dan menjaga keseimbangan tasri dalam Islam, yaitu penentuan halal dan haram yang selalu mengacu pada alasan bermanfaat, mudarat, suci atau najis, serta bersih atau kotor. Ciri-ciri Islam wasatiyah. Yang pertama ada tawasut atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak ibarat atau berlebih-lebihan dalam agama dan tafrid atau mengurangi ajaran agama. Yang kedua ada tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama serta keseimbangan yang meliputi semua aspek kehidupan baik duniawi maupun ukhrawi. Yang ketiga ada iktidal atau lurus dan tegas, yaitu penempatan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat ada tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Yang kelima ada musyawah atau persamaan, yaitu tidak bersikap diskriminasi pada yang lain sebab perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam ada syura atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. Yang ketujuh ada islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan menetapkan hal-hal baru yang lebih baik. Yang ke-8 ada aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ehwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah. Yang ke-9 ada tatawur wa itibar atau dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Ada tahadur atau berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integrasi sebagai khair ummah dalam kehidupan manusia dan peradaban. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Dewasa ini kita dihadapkan pada munculnya kelompok Islam yang intoleran, eksklusif, mudah mengkafirkan orang, kaku, dan kelompok lain yang gampang menyatakan permusuhan dan melakukan konflik. Bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama muslim yang tidak sepaham dengan kelompok lainnya. Selain itu, kita juga dihadapkan pada munculnya komunitas Islam yang cenderung liberal dan pesimis.
Bagi kita bangsa Indonesia khususnya menolak pemikiran atau pemahaman keagamaan dan ideologi serta gerakan kedua kelompok tersebut karena tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan dibangun bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan persatuan umat. Islam wasatiyah sejatinya merupakan ajaran ulama Nusantara yang selama ini dianut dan diamalkan oleh umat Islam di Nusantara. Namun, setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua paham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat, maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain, mulai masuk dan diajarkan di Indonesia, termasuk ajaran keagamaan yang radikal, yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindakan teror. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan umat Islam pada ajaran ulama Nusantara, antara lain dengan mengembalikan pada pemahaman Islam wasatiyah. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang dinamis dan tidak kaku, tetapi juga tidak memudah-mudahkan masalah, tidak galak tetapi juga tidak mencari yang mudah-mudah saja. Islam wasatiyah adalah yang bisa menerima NKRI karena Indonesia bukan hanya milik kita tapi milik kita semua. Moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan, sehingga benar-benar terwujud rahmatan lil alamin. Baiklah, sampai di sini pembelajaran tentang Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.